Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Gunawan dari SMK Negeri 4 Padalarang, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat. Pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas aksi nyata, yaitu coaching supervisi akademik. Nah, sebelum kegiatan supervisi akademik, ada kegiatan yang dinamakan pra-observasi. Baik, kita laksanakan kegiatan pra-observasi. Selamat siang Pak Hanif. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Mohon maaf ini saya mengganggu jadwalnya hari ini ya. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati bahwa siang hari ini kita akan berbincang, akan berdiskusi untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Sekaligus praobservasi ini adalah persiapan awal sebelum nanti saya supervisi di kelas tahan. Baik, yang pertama untuk tujuan pembelajarannya Pak, nanti ketika supervisi akademik, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau mata pelajaran yang Bapak ajar itu tujuan pembelajarannya apa ya? Nah, jadi untuk pembelajaran besok ya mungkin saya akan kelas 10 PM pementasan A. Jadi untuk besok tujuan pembelajaran itu karena materi yang akan saya sampaikan itu adalah analisis data informatika. Nah, yang pertama ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Nah, mungkin diantaranya yang pertama, siswa memahami data dapat dikoleksi melalui berbagai cara, baik manual ataupun secara otomatis. Nah, itu kita memanfaatkan beberapa pemanfaatan teknologi. Nah, di sini salah satunya perangkat yang digunakan itu adalah gadget, kemudian laptop juga. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa melakukan berbagai cara pengumpulan data, menjelaskan dan mengolah data yang dikumpulkan, dan nanti hasil akhirnya divisualisasikan. Jadi yang awalnya dari data, setelah dianalisis, kemudian nanti siswa memvisualisasikan. Jadi bentuknya nanti bisa diagram, kemudian bisa jadi objek-objek yang bisa ditampilkan dari yang awalnya data. Nah, kemudian yang ketiga, siswa memahami aspek-aspek privasi dan pengumpulan data. Nah, ini sangat penting juga. Karena kenapa? Jadi privasi itu mungkin sangat penting karena data-data kita itu bisa gampang tersebar luas dengan mudah dengan teknologi yang berkembang saat ini. Nah, makanya kita nanti akan membimbing siswa untuk memprivasi data mereka sendiri seperti itu, Pak. Mungkin itu tujuan pembelajarannya untuk besok akan saya pertemuan besok Pak ya. Jadi untuk pertemuan besok di kelas 10 PMA Pak ya. Pemasaran A itu ada 3 ya tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira dari ketiga tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan, area pengembangannya seperti apa ya Pak? Nah, jadi untuk area pengembangannya saya akan mengembangkan dua aspek. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya mungkin nanti siswa akan diberikan suatu masalah. Nah, kemudian nanti siswa akan menyelesaikan permasalahan yang saya tampilkan. Nanti di situ siswa mengembangkan berdasarkan pengetahuan siswa yang sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang saya berikan. Seperti pengetahuan Pak ya. Nah, untuk keterampilannya mungkin dari yang awalnya data yang siswa dapatkan, jadi nanti saya siswa suruh mencari data. Nah, untuk keterampilan nanti bagaimana siswa menampilkan visualisasinya dari data yang sudah siswa cari tadi. Itu mungkin keterampilannya, Pak. Nah, untuk mencapai area pengembangan yang tadi diharapkan oleh Bapak, kira-kira rancangan pembelajaran seperti apa Pak yang nanti akan diterapkan? Misalkan strategi pembelajarannya seperti apa, kemudian metode pembelajarannya, atau dan model pembelajarannya seperti apa? Nah, mungkin saya akan menggunakan model pembelajarannya itu. Nah, jadi model yang akan saya gunakan yaitu PBL,
project based problem-based learning. Kemudian untuk strategi pembelajaran itu saya menggunakan strategi diskusi, discovery. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya berarti siswa juga dibagi kelompok Pak ya? kelompok, diskusi kelompok berarti Pak ya? ya. Oke. Nah, untuk menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran besok, kira-kira media pembelajaran atau media ajar atau bahan ajar yang Bapak persiapkan itu berupa apa saja Pak? Jadi media pembelajarannya mungkin yang pertama laptop, Ya. kemudian gadget, karena kita akan memanfaatkan ya teknologi. Kemudian yang kedua jaringan internet. Selanjutnya ada PowerPoint juga berkaitan dengan analisis data dan juga video pembelajaran. Oke. Cukup berdiferensiasi Pak ya, Ya. Dari media pembelajarannya. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan kapan Pak? Besok Besok jam mata pelajaran jam berapa ya? itu mata pelajaran jam ke-3 sampai jam ke-8. Oke. Siapa ya? Nah, terakhir Pak, kira-kira apa yang didapatkan dari hasil percakapan kita siang hari ini Pak? Nah, mungkin hasil dari percakapan kita hari ini adalah mungkin sebagai apa ya, bahan persiapan juga untuk saya nanti untuk pembelajaran besok, bagaimana dan harus apa yang saya nanti rancang untuk besok, kemudian yang diberikan kepada siswa, materi yang akan saya sampaikan, dan juga mungkin sebagai bahan evaluasi ini tuh bisa nanti ketika pembelajaran besok, jikalau sekarang ada yang kurang mungkin nanti saya bisa tambahkan lagi atau perbaiki lagi. Siap Pak ya. Berarti kita sampai bertemu besok Pak ya di supervisi akademik di dalam kelas bersama kelas 10 pemasaran A. Terima kasih Pak Hanif waktunya. Baik, barusan adalah percakapan pra-observasi yang dilakukan sebelum melakukan supervisi akademik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi setelah sekian lama mungkin ya. Minggu kemarin ada kegiatan apa? Pak Gubernur. Kemudian minggu sebelumnya lagi ada uji. Jadi kita sudah tidak bertemu itu hampir 2 minggu ya. Jadi setiap hari Selasa itu selalu ada kegiatan gitu. Jadi alhamdulillah sekarang masih bisa berkumpul kembali Bapak dengan kalian. Jadi untuk hari ini kita mungkin akan melanjutkan materi yang Bapak sampaikan dari pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum itu angka baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Jadi akan diberikan kelancaran, kemudahan dalam nanti pembelajaran atau pembelajaran. Nah, Pak, silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan berdoa sebelum belajar. Silakan Pak M mempersiapkan sebelum mulai pembelajaran. Sebelum mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Selesai. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tujuan pembelajaran analisis data itu adalah yang pertama, kalian dapat memahami bahwa data dapat dikoleksi melalui berbagai cara. Di data itu bisa kalian dapatkan dari berbagai cara. Nah, kemarin kalian mendapatkan cara itu dari mana? Kalian mendapatkan caranya itu data kelas, kemudian data tinggi badan, kemudian data usia. Jadi tujuan pembelajaran ini kita akan mengoleksi beberapa teknik untuk mengoleksi data, baik secara manual ataupun otomatis. Itu tujuan pembelajaran pertama. Kemudian yang kedua, melakukan berbagai cara pengumpulan data. Nanti pengumpulan itu caranya sangat banyak. Kalian sudah pernah melaksanakan sebelumnya. Contohnya tadi data dari setiap kelas tinggi badan. Nanti
tujuan pembelajaran yang kedua. Kemudian yang terakhir, kalian memahami aspek privasi dalam pengumpulan data. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari analisa data dengan 3 tujuan pembelajaran. Nah, analisa data itu menurut KBBI, analisa data itu informasi dalam bentuk yang didapat proses komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis atau suara. Nah itu menurut KBBI. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misha Putri. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tanda kurung dan tanda kutip. Bisa dilihat dari naskah di depan ini, jika tidak memakai tanda kurung akan muncul bunyi atau error. Jika kita memakai, maka akan Tapi ada tanda kurung, jika ada tanda kurung. jika kita memakai tanda kurung tapi tidak memakai tanda kutip juga akan error. Jadi kita harus melengkapi keduanya, yaitu memakai tanda kurung dan tanda kutip. Maka akan muncul seperti ini, ya, kata yang ada di dalam tanda kurung dan tanda kutip. Nah mungkin alhamdulillah, jadi kita tadi sudah mempelajari mengenai analisis data. Kita juga sudah mencoba untuk mempraktekkan yang ada pada modul yang Bapak berikan. Nah jadi untuk hari ini mungkin cukup sekian dulu. Jadi semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat untuk kalian dan juga berkah nantinya di kemudian hari. Amin. Nah untuk itu mungkin sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Jadi diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Silakan saya untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Silakan kalau kita mau saya memimpin doa. Setelah mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Selesai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pertemuan pendampingan individu kelima ya, dalam CGP angkatan ke-7, di mana hari ini saya selaku PP akan mencoba, bukan mendampingi tapi mengobserver gitu ya, mengobserver Pak Teddy selaku CGP saya, yang dimana Pak Teddy telah melakukan pendampingan atau pembimbingan terhadap tanam sejawat, yaitu Pak Hanif, di mana Pak Teddy telah melakukan kegiatan-kegiatan dimulai dari observasi, kemudian kegiatan observasi di kelas, ya, dan itu telah dilaksanakan beberapa hari ke belakang ya, dan saya kesini ingin mendengar sekaligus mengikuti gitu ya, bagaimana kegiatan Pak Teddy melakukan kegiatan pasca observasi. Mungkin Pak Hanif selaku yang diobserver ya, yang observasi itu ada kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Nah ini
tugas Pak Teddy yang melakukan gitu ya, selaku CGP gitu. Nah nanti hasil dari pengamatan Pak Teddy itu akan menjadi umpan balik baik bagi saya, bagi Pak Teddy sendiri maupun bagi Pak Hanif selaku guru yang menjadi bahan observasi gitu ya. Itu saja mungkin Pak Teddy, Pak Hanif. Saya selaku PP silahkan waktunya supaya diteruskan kembali ya, bagaimana melaksanakan kegiatan pasca observasi tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wawan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan rangkaian supervisi akademik, yaitu melakukan percakapan pasca observasi. Sebelumnya terima kasih pengajar praktik Pak Wawan Setiawan yang sudah menyempatkan hadir, kemudian Pak Hanif terima kasih sudah menyempatkan hadir. Baik, kita mulai saja percakapan pasca observasi. Ya, selamat siang Pak Hanif. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak Hanif ya. Tetap semangat ya. Siap, semangat Ya. Nah, Pak Hanif, kali ini saya akan membantu memberikan refleksi, kemudian rencana area pengembangan diri dari kegiatan supervisi akademik yang telah kita lakukan kemarin ya. Nah, kira-kira menurut Pak Hanif, bagaimana perasaan Pak Hanif ketika saya melakukan supervisi akademik di kelas Bapak kemarin? Nah, mungkin perasaan saya sangat senang juga Pak, itu jadi sebagai bahan evaluasi diri untuk saya, jadi untuk lebih meningkatkan lagi pembelajaran untuk siswa. Nah, itu nanti bisa ditingkatkan lagi melaluinya ada supervisi ini. Saya senang sekali. Ya, alhamdulillah ya, jadi kegiatan yang kemarin bisa memberikan Pak Hanif motivasi lebih ya, untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas ya. Nah, berdasarkan pembelajaran yang kemarin Pak Hanif, apakah tujuan pembelajaran yang sudah kita bahas di praobservasi itu sudah tercapai atau belum ya? Ya, jadi tujuan kemarin itu kan saya 3 tujuan yang saya sampaikan itu. Nah, mungkin ada salah satu tujuan mungkin yang belum tercapai Pak, karena mungkin dari waktunya yang terbatas. Karena kan dari setiap materi saya berikan setiap konten, jadi dari satu materi konten, jadi makan cukup waktu. Meskipun di awal saya sudah merencanakan, tetapi waktunya terbatas Pak, seperti itu. Mungkin di kemudian hari saya akan mengevaluasi lagi, mungkin meringkas lebih lagi Pak materi yang saya sampaikan kemarin. Ya, jadi ada satu tujuan pembelajaran yang belum tercapai ya, karena memang keterbatasan waktu mengajarnya ya. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 100 nih Pak Hanif, berapa nilai ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan kemarin di dalam kelas? Untuk kemarin tujuan pembelajaran itu kurang lebih 70 Pak, 70. Karena yang pertama kan pada tujuan pembelajaran yang pertama itu saya menyampaikan materi informatika, analisis data. Ya. Nah, jadi yang saya sampaikan itu yang pertama teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data itu sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir, kemudian poin-poinnya saya sampaikan. Jadi ada 3, yang pertama angket, kemudian ada wawancara, dan yang terakhir ada kemarin tuh yang presentasi yang itu Pak, ya? presentasi. Nah, itu sudah tercapai. Kemudian yang kedua itu proses analisis datanya. Nah, prosesnya dari awal sampai akhir sudah disampaikan juga. Nah, kemudian yang ketiga yang ini karena keterbatasan waktu dari beberapa banyaknya konten saya tampilkan, waktunya tidak cukup. Seperti itu 70%. Ya, 70% ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran kemarin Pak Hanif, bagian manakah yang menurut Bapak sudah baik dari kegiatan pembelajaran itu? Nah, untuk kegiatan kemarin ini menurut saya nih Pak, jadi dari kegiatan kemarin itu yang pertama mungkin dari
modelnya sudah baik, kemudian metodenya juga ada diskusi. Nah itu saya lihat siswa-siswanya sudah antusias sekali ketika diberikan penugasan berkelompok, itu sangat antusias. Kemudian dari ini Pak, dari konten-konten atau diferensiasi konten saya sudah sampaikan juga, karena dari setiap siswa itu berbeda-beda Pak karakteristiknya. Itu saya melihat ada yang ketika diberikan video pembelajaran tayangan, ada yang sangat semangat sekali, mungkin itu lebih bisa membantu juga dalam proses pembelajaran. Kemudian saya berikan juga modul ajar atau rangkuman jadi sebagai bahan pelengkap, dan yang terakhir ada presentasi juga Pak. Seperti itu. Nah, barusan kan menjelaskan tentang bagian manakah yang baik Pak ya. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang kemarin, Mas Pak Hanif masih merasa ada kekurangan nggak yang belum dilakukan gitu kemarin? Ada Pak, mungkin dari efisiensi waktu juga Pak, mungkin saya nanti akan koordinasi dengan beberapa rekan sejawat juga, termasuk nanti Pak Teddy, untuk menyusun perangkat pembelajaran yang baik, kemudian dengan efisiensi waktu yang baik. Saya mencoba untuk menyampaikan hasil observasi saya ya Pak Hanif ya. Selama kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan di dalam kelas, saya melihat tujuan pembelajarannya ada yang sudah tercapai, tapi betul kita sepakat tadi ada tujuan pembelajaran yang memang belum tercapai ya di tujuan pembelajaran yang ketiga. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga sudah nampak Pak ya. Ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan terakhir itu ada diferensiasi produk. Nah, kemudian catatan juga dari saya bahwa saya sepakat dan sama kita pemikirannya Pak, bahwa memang durasi waktu penyampaian materinya terlalu panjang, jadi si peserta didik lebih banyak mengeksplorasi karena memang cukup kompleks Pak ya KD-nya kemarin saya lihat, jadi tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan. Jadi, nah kira-kira Pak Hanif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tadi kan ada kekurangannya ya Pak Hanif ya. Nah kira-kira tindakan apa yang akan Pak Hanif lakukan? Mungkin salah satunya tadi saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian juga dari siswanya, kan itu dari saya guru, kemudian dari siswanya juga saya mungkin akan lebih mengedukasi siswa agar siswa itu lebih memanfaatkan teknologi Pak. Kadang ketika kita nanti menyampaikan informasi atau pembelajaran, tapi ketika siswa kurang dalam memanfaatkan teknologi, kan itu menjadi kurang maksimal ya, juga Pak. Betul. Seperti itu. Jadi dari saya mungkin akan kolaborasi, untuk dari siswanya saya akan mengedukasi, sosialisasi lagi bagaimana cara pemanfaatan teknologi sebaik mungkin Pak. Mungkin itu nah untuk tindakan yang barusan dilakukan Pak Hanif, kira-kira kapan akan dimulai dan kira-kira jangka waktunya berapa lama? Mungkin mulai dari besok biasa, keren. Dan juga jangka waktunya 1 bulan Pak. 1 bulan? 1 bulan insya Allah Pak. Saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, dari tindakan yang barusan Pak Hanif lakukan, kira-kira Pak Hanif berharap ketercapaiannya berapa persen? Kalau tadi kan pembelajarannya baru 70% ya. Kira-kira setelah ada tindakan yang barusan akan Pak Hanif lakukan, Pak Hanif ingin di kelas itu ketercapaiannya jadi berapa persen Pak? Ya, untuk tercapaian sih saya ingin 100% ya. Jadi maksimal gitu. Jadi dari hasil evaluasi tadi saya mungkin akan lebih meningkatkan lagi. Kemudian saya juga tadi terima kasih Pak Teddy sudah memberikan saran. Jadi ini motivasi untuk saya untuk meningkatkan kembali apa kekurangan yang kemarin saya di kelas itu, akan meningkatkan lagi menjadi 100% Pak. Mantap Pak Hanif, betul. Pak. Ya. Terima kasih Pak Hanif waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan yang saya sampaikan. Semata-mata ini hanya penilaian saya, observasi saya ketika melaksanakan supervisi
akademik di kelas yang Pak Hanif pimpin atau Pak Hanif melakukan pembelajaran di kelas itu. Saya juga terima kasih lagi Pak. Ini sebagai bahan meningkatkan lagi Pak dari saya gitu. Ya, itu saja mungkin dari saya Pak Hanif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy, Pak Hanif yang telah melakukan wawancara itu ya, wawancara pra-observasi, di mana barusan saya perhatikan hasilnya ya sudah lumayan lah. Itu kan baru pertama Pak, ya, ya baru pertama. Kalau baru pertama 70% sudah bagus itu ya. 70%. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya kita lebih menerapkan lagi ya KSE-nya sehingga bisa mencapai tadi 100%. Ya, gitu. Yang penting dalam pendidikan ini harus ada perubahan gitu ya. Soal perubahannya drastis dan tidak itu mah tergantung itunya ya. Dan yang penting mah walaupun sedikit ada perubahan ya. Itu jangan muluk-muluk lah tadi. Muluk-muluk harus anak berubah dari 7 sampai 10 itu susah itu. Ya betul. Ya, ini minimal selangkah gitu ya. Lama kelamaan itu akan mencapai tujuan yang maksimal. Itu saja mungkin Pak Teddy, terima kasih. Alhamdulillah ya, kegiatan observasi yang dilakukan dari mulai pra, kemudian di kelas sampai sekarang pasca ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa menjadi manfaat buat orang banyak. Amin. Amin Pak. Khususnya pendidikan Indonesia makin meningkat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.